Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Matranisi, mahasiswa UIN Walisono, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan NIM 2302600088. Hai teman-teman, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kita sebagai warga negara, yaitu implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Mungkin kalian sering dengar istilah kedaulatan rakyat dan negara hukum, tapi tahukah kalian bagaimana kedua konsep ini berperan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat ini kita akan mengupas tuntas bagaimana kekuasaan tertinggi sebenarnya berada di tangan rakyat, namun tetap diatur oleh hukum yang menjaga keseimbangan dan keadilan. Jadi, stay tune karena kita akan melihat bagaimana demokrasi hukum dan hak-hak kita sebagai warga negara berkolaborasi untuk menciptakan negara yang adil dan sejahtera. Let's dive into the topic and see how it all works. Implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hadir. Kedaulatan rakyat adalah konsep di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini berarti rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara melalui sistem yang diakui secara konstitusional. Negara hukum adalah negara yang segala aspek kehidupannya termasuk pemerintah dijalankan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan individu atau kelompok. Hukum menjadi alat untuk mencapai keadilan dan memastikan bahwa kekuasaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hubungan antara kedaulatan rakyat dan negara hukum. Kedaulatan rakyat dan negara hukum adalah dua prinsip dasar yang saling berkaitan. Kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, sedangkan negara hukum memastikan bahwa kekuasaan ini dilaksanakan dalam kerangka hukum yang adil. Dalam negara hukum, rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pemerintahan melalui proses demokrasi yang dijamin oleh hukum. Implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Pemilihan umum pemilu. Pemilu merupakan wujud nyata implementasi kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat berperan aktif dalam memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan. Pemilu ini diatur secara hukum dan transparan. Contoh, di Indonesia, pemilu dilaksanakan secara berkala untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, dan kepala daerah. Proses ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bertugas untuk memastikan pemilu berjalan sesuai hukum. Lembaga legislatif seperti DPR dan DPD merupakan representasi langsung dari kedaulatan rakyat. Mereka yang terpilih bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan kehendak rakyat serta mengawasi jalannya pemerintahan. Kebebasan berpendapat atau pers, kebebasan berpendapat dijamin dalam negara hukum sebagai salah satu bentuk kedaulatan rakyat. Rakyat bebas menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Proses hukum dalam melindungi kedaulatan rakyat. Hukum melindungi hak-hak rakyat untuk terlibat dalam proses demokrasi. Hukum juga menjamin bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berjalan seimbang dan tidak ada yang menyalahgunakan kekuasaan. Negara hukum memastikan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Peradilan yang independen merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan rakyat karena melalui lembaga peradilan, hak-hak rakyat yang dilanggar bisa dipulihkan. Contoh implementasi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Reformasi 1998. Setelah masa Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang memperkuat peran rakyat dalam pemerintahan serta penegakan hukum. Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi kembali diperkuat dan peran hukum dalam mengatur pemerintah diprioritaskan. Tantangan implementasi yang terjadi di Indonesia. Pertama, ada korupsi. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kedaulatan rakyat di negara hukum adalah korupsi. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan tegas, praktik korupsi dapat mengganggu kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum seringkali merasa rendah atau masih rendah. Penting bagi masyarakat untuk memahami hak-hak mereka dan bagaimana hukum bekerja. Implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, namun dijalankan dengan mematuhi hukum.
sistem demokrasi pemilihan umum, kebebasan berpendapat, serta peran lembaga perwakilan adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Pentingnya menegakkan hukum yang adil dan bebas dari intervensi politik menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan rakyat dan kepatuhan pada hukum. Itu dia pembahasan kita hari ini tentang implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Semoga setelah menonton video ini, kalian makin paham betapa pentingnya peran kita sebagai rakyat dalam sistem negara hukum. Ingat, kedaulatan ada di tangan kita, tapi harus dijalankan dengan mematuhi hukum yang ada agar tercipta keadilan bagi semua. Terima kasih menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk terus belajar dan kritis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, karena setiap suara kita sangat berarti untuk masa depan bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jadilah bagian dari perubahan. Stay informed, stay enrolled. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.